Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik kalau yuk. Mana? Tadi yang tidak masuk siapa saja? Baik. Baik guys sakit. Baik. Baik. Gloria sakit. Farida sakit. Siapa lagi? Fadil izin. Putri izin. Nice Alpha. Siapa? David. Siapa lagi? Miranda Alpha. Oke, kita langsung belajar. Sebelum belajar Ibu mau tanya dulu. Menurut kalian bagaimana AI itu? Bagaimana AI itu dapat digunakan untuk jurusanmu? Terkhusus untuk desain grafis, karena kita nanti mau masuk ke desain grafisnya. Bagaimana menurut kamu AI bisa menolong di jurusanmu dalam bidang desain grafis? Ada yang bisa jawab? Desain grafis itu kita bisa bikin apa saja di desain grafis? Poster, apalagi? Apa? Banner, apalagi? Poster, banner, apalagi? Hah? Itu bisa juga, apalagi? Desain grafis? Termasuk yang ini ya, untuk produk apa? Untuk produk kita membuat apa? Iklan, apalagi? Membuat apa lagi desain grafisnya? Bisa nggak di dalam Instagram? Bisa toh? Desain grafisnya di situ atau di surat kabar, atau bisa tidak di produk yang seperti apa namanya? Gelas, bisa tidak? Nah, sekarang Bu Guru tanya, AI apa yang kamu gunakan? Tools apa? Tools AI apa yang kamu gunakan untuk menghasilkan itu semua yang pernah kamu gunakan? ChatGPT saja? Berarti ChatGPT bisa menghasilkan apa? Gambar. Apalagi? Jawaban. Apalagi ya? Untuk ini, untuk yang desain grafisnya berarti bisa gambar toh? Kamu bisa minta gambar jadi atau gambar yang satu-satu? Gambar jadi, langsung diminta gambar jadi. Nah, bisa keduanya, bisa juga satu-satu toh? Itu yang ada di AI. Siapa yang sudah pernah memproduksi gambar dari ChatGPT, angkat tangan? Memproduksi gambar, bukan desain apa ya, baru gambar. Siapa yang bisa sudah pernah menggunakan? Franciscus, gambar apa yang kamu hasilkan? Gambar teh. Hah? Minuman teh. Oh, minuman teh. Kamu? Logo. Buat logo. Bagus. Christian? Bikin karakter. Karakternya apa? Animasi. Bisa ya? Oke. Christian, tadi animasi apa yang kamu hasilkan? Gambar apa? Orang kah? Orang, perempuan kah, laki-laki? Laki-laki. Ada ciri khasnya yang kamu minta atau tidak? Kayak kartun. Nah, siapa lagi tadi yang pakai AI, pakai ChatGPT menghasilkan gambar? Siapa lagi selain Christian? Yang tadi angkat tangan. Mama Marvel. Marvel mana? Iya. Buat logo. Sebelahnya? Marvel? Buat apa ChatGPT-nya? Gambar apa? Pemandangan? Gambar manusia. Gambar manusia sedang ngapain? Hah? Perempuan atau laki-laki? Karakter apa dia sebenarnya dari kamu bikinnya itu dia? Iya, dia lagi apa? Posenya apa? Ada kaki, tangan lengkap tidak? Christian? Lengkap. Ada ya? Oh, siapa Marvel malah ada masih simpan. Gambar ini orang lagi makan durian. Nah, orang lagi makan durian. Tapi animasi kan manusia? Nah, berarti ada yang bisa bikin logo, ada yang bisa bikin produk, ada yang bisa bikin foto, seperti foto toh? Ada yang bisa bikin gambar animasi dari ChatGPT. Nah, sekarang yang kita mau pelajari bagaimana caranya supaya detail apa yang kamu lakukan.
engineering. Tapi sebelum kita masuk ke situ, sebelum masuk ke prom engineering, Bu Guru mau kasih ini. Kelihatan nggak tidak ya? Karena ininya agak kabur ya. Bu Guru baca saja ya. Di belakang tidak ibu. Iya, agak kabur. Yang pertama, kalian harus dapat, murid dapat mengidentifikasi minimal 2 masalah sederhana di sekolah yang dapat diselesaikan dengan bantuan KA. Kemudian memilih perancangan solusi sederhana untuk satu masalah berbasis project and prom engineering. Nanti kita baca ya prom engineering apa. Terus murid mampu menyusun rencana penerapan KA untuk menyelesaikan permasalahan sederhana dengan memperhatikan etika, keamanan data, dan dampak sosial berbasis prom engineering. Kemudian ada 3 variasi prom. Lalu ada presentasi solusi KA sederhana dan melakukan evaluasi atas hasilnya. Nah, itu yang mau kita laksanakan sekarang. Tapi yang tadi Ibu sudah tanya, rata-rata menggunakan Chat GPT untuk menghasilkan produknya langsung, atau gambar, atau permintaan foto atau animasi. Seperti itu. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana supaya kita bisa menggunakan prom engineering. Untuk nilai tadi, Ibu ambil dari nilai proyek atau nilai produk yang kalian hasilkan. Jadi yang dikumpulkan pasti nanti Ibu nilai. Tidak mungkin tidak dinilai. Sama ada sikap, ada pengetahuan. Pengetahuan dapatnya dari yang ini tadi kalian isi. Terus kamu buktikan melalui presentasi. Keterampilannya tadi menghasilkan lewat produk. Sikapnya adalah pada saat diskusi, pada saat mengerjakan, dan pada saat kalian diskusi dalam kelas. Jadi ada diskusi kelompok, masing-masing kelompok, ada waktu kalian presentasi, ada juga waktu kalian diskusi kelas. Guru bagi kembali kelompoknya yang kemarin sini 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 semua. Ini 1 2 3 1 2 ya. Jadi ini siapa? Franciscus 3. Sebelah situ Vicky dan temannya 3. Ini 3 orang. Ibu, kita siapa? 3 orang sini. Dolphin pindah ke sana belakang. Ini 3 ya? Ini 3. Ibu Esther ke sini. Ibu Esther ke sini. Oke, semua sudah dalam kelompok ya. Semua dalam kelompok. Sekarang perhatikan, kalau ini bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kuncinya di tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3. Ada yang konsentrasi. Kuncinya di apa tadi? Tepuk. Ini kan nggak bilang tepuk, bilangnya cuma 3. Ternyata langsung semua kerjakan. Ulangi lagi. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Masih ada yang belum konsentrasi. Ya. Nah, kalian coba lihat di modulnya itu, bukan modul, lembar kerja murid yang sudah Ibu bagikan. Kita sekarang belajar mengenai prompt engineering untuk solusi sederhana.
Apa yang harus kamu lakukan? Tadi sudah ya, ada kamu macam-macam di situ, sudah kamu tahu tujuan pembelajaran kita, sudah tahu kelompoknya. Sekarang kita masuk ke prompt engineering. Apa manfaat prompt engineering? Siapa yang tahu prompt engineering sih? Angkat tangan dulu. Siapa yang sudah tahu yang dimaksud dengan prompt engineering? Tuh ada judulnya tuh. Prompt engineering. Siapa yang sudah tahu? Ada belakang sudah tahu? Yang cerita terus itu sudah tahu prompt engineering apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Prompt engineering itu artinya prompt atau masukan yang kamu umpankan ke dalam AI-nya itu. Misalnya kamu mau pakai ChatGPT boleh, pakai Gemini juga boleh. Gemini itu basisnya Google, jadi dia punya data lebih banyak dibandingkan dengan ChatGPT. Jadi nanti kalian bisa coba di ChatGPT bagaimana, di Gemini bagaimana untuk menghasilkan gambar. Ada lagi yang lain-lain, misalnya apa? Gamma, ada yang bisa menghasilkan video, Fit.io, itu juga bisa menghasilkan video. Jadi banyak sekali AI yang bisa kita gunakan. Prompt engineering tadi masukan atau umpan yang kalian masukkan ke dalam ChatGPT kah, Gemini kah, Fit.io atau apa saja yang perangkat AI yang bisa digunakan untuk memproduksi yang kamu inginkan. Kalau kamu mau buat PowerPoint bisa pakai Gamma. Kalau kamu mau buat video bisa pakai Fit.io. Kalau kamu mau buat musik pakai Suno. Kalau kamu mau buat gambar-gambar seperti ini bisa ChatGPT, bisa Gemini dan seterusnya. Banyak. Jadi prompt itu bagaimana kamu mengumpankan. Sekarang guru tanya sama yang sudah pernah. Kamu satu kali jadi atau harus berulang-ulang? Kadang harus berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena tidak sesuai dengan apa yang mau kita inginkan. Makanya itu yang disebut dengan prompt engineering. Bagaimana kamu mengumpankan selengkap-lengkapnya agar hasilnya menjadi bagus, sesuai dengan yang kamu mau, gitu ya. Lihat LKM-nya. Ini LKM-nya, lembar kerja muridnya. Ya, alat dan bahannya sudah ada di situ. Langkah kerjanya pertama, identifikasi masalah. Ini semakin siang semakin kacau kayaknya. Jam-jam awal. Ya, jam-jam awal. Identifikasi masalah. Guru sudah bilang toh, kurang baik apa Bu Guru? Betul. Jadi identifikasi masalah, tulis 2 masalah sederhana yang bisa dibantu dengan AI. Di situ ada mencari jadwal pelajaran, pengolahan sampah, tips belajar dan seterusnya. Kamu menentukan sendiri apa masalah yang ada di sekolah yang mau diselesaikan. Sudah dapat 2, kamu bikin, terus kamu rencanakan 2 masalah ini saya selesaikan caranya bagaimana? AI apa yang mau saya pakai? Tadi kan kita mulai dengan prompt engineering toh. Balik sebelahnya. Coba beberapa jenis prompt untuk masalah yang dipilih. Ada jenis prompt informasi, ada jenis prompt kreatif, ada jenis prompt problem solving. Nah, informasi itu apa ya? Kamu minta informasi. Tolong kasih tahu saya yang bagus untuk anak muda, bahasanya seperti apa? Gen Z kah, gen apa kah yang sudah pakai apa tuh namanya? Istilah-istilah apa? RIS lah, segala macam yang kita tidak tahu. Sigma lah, apalah itu. Seperti itu. Nah, itu bisa diinformasi. Kalau di kreatif yang tadi kamu memproduksi gambar kah, video kah? Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang kamu pilih tadi. Kan sudah ada solusinya. Misalnya masalahnya jadwal belajar, terus solusinya apa? Ya membuat spanduk atau membuat apa? Kan itu jadi produksinya. Terus evaluasi, program mana yang menghasilkan keluaran paling sesuai kebutuhan. Dari situ semua yang kamu lihat apa yang paling bagus, prompt informasi kah, prompt kreatif kah, atau prompt problem solving. Atau misalnya ChatGPT atau Gemini, saya punya masalah di sekolah tuh saya tidak tahu jadwal. Bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan supaya siswa semua bisa lihat jadwal dan seterusnya. Semakin lengkap kamu mau memasukkan ke
dalam prompt itu ke dalam ChatGPT atau Gemini, maka hasilnya akan semakin tajam, semakin mengerucut. Dari ini bukan kata. Ya. Dari kata-kata yang disusun itu namanya prompt engineering. Punya teknik sendiri ternyata, itu teknik prompt atau prompt engineering. Lalu kamu bisa jawab evaluasi dan presentasi langsung refleksi. Ada semua di situ. Bisa dilakukan dalam kelompok? Bisa. Bisa. Yakin bisa? Saya kan ini ada. Bisa ya? Kalau kamu mau bertanya, boleh tanya ke guru, boleh tanya ke siapa lagi? Bisa. Teman boleh, ChatGPT boleh, Gemini boleh. Ya. Kan banyak tuh source kita sekarang bukan kantor. Bisa dikerjakan? Bisa. Waktunya dikasih untuk menyelesaikan adalah Wih, ini tentang bola, Bu. Tentang bola. 40 menit. Tentang bola tuh. Ya, 40 menit buat semuanya itu, lalu nanti ada refleksi. Waktu presentasi ya, kerjakan semua, bisa? Oke, mulai dari sekarang, silakan. Lanjut. Diskusikan dalam kelompok, baru jawab semua, baru bikin dia punya ini. Bola. 1. Meningkatkan kemampuan Ini dan ini. contohnya dari Ini contoh. meningkatkan kemampuan belajar atau belajar. Itu kalau contoh bingung Termasuk bingung. Lihat sekeliling ada sampah plastik, botol dan kertas. Kalau dibiarkan jadi kotor semua, ayo kita jaga di sekolah kita. Kenapa? Bisa saja. Yang penting memorimu masih ada. Jangan sampai salah biar lebih jeli. Jadi bisa toh? Sudah dapat kurikulum? Jika kita peduli, sampah bisa berguna jika kita kelola. Jadi kerajinan, botol jadi berbunga. Kita ciptakan sekolah yang bersih dan indah. Sisa makanan di kantin jangan dibuang, kita kumpulkan jadi pupuk kompos. Sana jadi subur, pohon tumbuh hijau. Sekolah kita sejuk, udara yang segar. Pilah-pilah yuk kawan-kawan, hijau untuk organik, kuning anorganik. Jangan sampai salah, biar rapi jali. Sampah bukan masalah jika kita peduli, sampah bisa berguna jika kita kelola. Kertas jadi kerajinan, botol jadi pot bunga. Kita ciptakan sekolah yang bersih dan indah. Sampah bukan masalah jika kita peduli, sampah bisa berguna jika kita kelola. Kertas jadi kerajinan, botol jadi pot bunga. Kita ciptakan sekolah yang bersih dan indah. Sesama bersih, kita sehat. Ayo kelola sampah. Sampai jumpa lagi di sekolah bersih kita. Botol jadi pot bunga. Kita ciptakan sekolah yang bersih dan indah. Sekolah bersih, kita sehat. Ayo kelola sampah. Sampai jumpa lagi di sekolah bersih kita. Ini, kamu sudah jadi. Albert. Nah, selesai ya? Tinggal kamu apa? Download, kirimkan ke Google Drive. Lihat sekeliling, tidak kupu-kupu jadi Satu kelompok sudah selesai ya? sekolah kita sejuk, udaranya segar. Sekolah kita sejuk, udaranya segar. Baiknya, kita kali indah.
lihat sekeliling ada sampah plastik, botol dan kertas. Kalau dibiarkan jadi kotor semua, ayo kita jaga di sekolah kita. Pilah-pilah yuk kawan-kawan, hijau untuk organik, kuning anorganik. Jangan sampai salah biar rapi jali. Sampah bukan masalah jika kita peduli. Sampah bisa berguna jika kita kelola. Kertas jadi kerajinan, botol jadi pot bunga. Kita ciptakan sekolah yang bersih dan Ya, yang kelompok, dua kelompok lagi, satu kelompok lagi mencari internet ya. Gak apa-apa. Nanti kan mereka kembali. Ya, jadi ingat ya, story-nya yang dimasukkan ke dalam Word atau PowerPoint, tergantung mana yang lebih kalian mudah. Jadi ada story frame yang kamu gunakan sampai menghasilkan hasil yang kalian inginkan, itu dimasukkan. Ya, sekarang kita masuk ke presentasi tiap kelompok. Presentasi tiap kelompok ini yang sudah masuk ke dalam Google Drive, ada 4 kelompok. Dimulai dari yang pertama kali kumpul. Yang pertama kali kumpul siapa? Aswar. Aswar dan teman-teman. 1. Apa hal baru yang Anda pelajari dari proyek ini? Hal yang dipelajari kita bisa menggunakan AI di Canva untuk membuat poster. 2. Bagaimana Anda bisa menggunakan keterampilan ini di kehidupan nyata? Bisa membuat poster sebanyak-banyaknya, lalu taruh di tempat yang sering siswa membuang sampah sembarang. Terus sekarang bahas dia punya itu. Kamu caranya bagaimana dapat poster itu? Ini ya, detail perintahnya. Ya, dia langsung begini. 1 kali jadi? Ada perjuangan 3 kali 2 kali. Selamat teman-teman, ini Bu Guru. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kami izin perkenalan. Saya Hardinas. Saya Franciscus. Saya Marcelo. Saya Satko. Masalah yang kami kerjakan ada 2. Masalah yang pertama, anak-anak yang bolos dari mata pelajaran. Yang kedua, kamar mandi sekolah yang kotor dan bau. Untuk perencanaan solusi masalah yang dipilih, kamar mandi sekolah yang kotor dan bau. Jenis solusi AI, ChatGPT, dan Canva. Eksperimen prompt engineering. Jenis prompt text, hasil AI, catatan efektivitas. Untuk informasinya, siswa kurang peduli, kadang ada kerusakan. Kreatifnya kita menggunakan poster. Problem solvingnya pikir bersama, laporan kerusakan, dan teladan dari siswa. Ya, pro mana yang menghasilkan keluaran paling sesuai kebutuhan? Yang kami pilih adalah Canva. Canva AI. 2. Bagaimana memastikan pengguna AI ini bertanggung jawab? Yaitu dapat melalui edukasi digital, pengawasan guru atau orang tua, dan etika. Ya, di sini kami hanya buat 1 kali. Promptnya buatkan saya poster dengan tema jagalah kebersihan toilet sekolah di SMK Negeri 3 Jayapura. Di sini ada 4 pilihan. Kita pilih poster yang ini, tapi di sini tuh ada yang aneh, tulisannya aneh. Jadi kami tutup. Ini, kami tutup pakai kotak dulu, kotak berwarna, lalu kita timpa dengan gambar. Jadi ini pakai Canva AI. Ya. Terus ChatGPT-nya tadi untuk jawab pertanyaan Ya. atau membuat prompt. Menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Oke, sini. Yang lain bagaimana, ada pertanyaan? Canva AI cepat ya. Cuma langsung jadi.
Oke? Kalau tidak ada, kita tepuk tangan dulu buat kelompok yang lain. Silakan kelompok ketiga. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Keisha. Nama saya Muhammad Zakir Fian. Nama saya Shalom. Silakan kelompok ketiga. Selamat sore teman-teman. Pilah-pilah yuk kawan-kawan, hijau untuk organik, kuning anorganik. Jangan sampai salah, biar rapi jali. Sampah bukan masalah jika kita peduli. Sampah bisa berguna jika kita kelola. Kertas jadi kerajinan, botol jadi pot bunga. Kita ciptakan sekolah yang bersih dan indah. Ada sampah plastik, botol dan kertas. Kalau dibiarkan jadi kotor semua. Ayo kita jaga di sekolah kita. Dalam pelaksanaan ini, pelaksanaan pengujian prom, siapa yang bilang prom itu gampang? Angkat tangan. Prom itu gampang. Kita memasukkan umpan ke dalam AI yang mau dipakai itu mudah. Angkat tangan. Yang bilang mudah. Yang bilang sedang-sedang, angkat tangan. Sedang-sedang. Yang sedang. Sekarang turun. Yang bilang sulit sekali, sulit. Ada yang bilang sulit promnya? Dolvin sulit. Tidak. Ya, Dolvin karena dia angkat tangan sedikit, jadi sama dengan siapa? Fragma. Iya, dia angkat begini, jadi gue pikir sulit. Jadi tidak sulit, tetapi sedang ya. Apa yang buat dia sedang itu? Kata-katanya. Memikirkan idenya, informasinya. Promnya. Idenya, kata-katanya harus satu-satu, men. Trivena apa? Harus teliti karena kalau tidak nanti dia tidak keluar sesuai kemauannya kita mau. Iya. Karena kalian ternyata sudah coba semua toh. Siapa yang satu kali jadi? Satu kali jadi. Oh, lumayan. Rahasianya di mana? Kata-katanya Ya, semuanya dibuat sejelas mungkin. Sasarannya jelas, maunya bagaimana. Kayak itu ya. Ternyata seperti itu ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa saja yang kamu pelajari hari ini? ChatGPT bisa apa? Gemini bisa apa? Terus apa lagi tadi yang dapat? Tadi bagus sekali tadi. Tadi siapa yang terakhir paling beda? Kelompoknya? Reni. Ya, Dwi, Reni, dan Dolvinus. Mereka pakai apa? Ya, pakai suno.ai. Ternyata mudah toh. Menarik juga. Iya. Apa yang dipelajari hari ini baru, Franciscus? 3 orang di situ, Franciscus, Marcelo, dan Ardinas. Apa yang baru hari ini dipelajari? Cara menggunakan AI. Di mana? Kamu tadi pakai apa? Canva AI. Ternyata ada yang baru di situ. Kalau kalian kelompok depan ini, David, nggak konsentrasi. Apa yang dipelajari hari ini? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Tidak asal memasukkan kata-kata di prom. Oke, kelompok ini, Shalom dan teman-teman, bisa menggunakan AI di keseharian kita. Ternyata manfaatnya banyak toh. Kelompoknya Trivena dengan Fragma dan Angel, apa yang baru dipelajari hari ini? Sesuatu hal yang baru? Kelebihan AI yang lainnya, contohnya apa? Iya, bisa menghasilkan lagu juga. Kelompoknya Christian apa? Satu-satu semua kelompok menjawab apa yang baru.
Bisa membuat gambar melalui AI. Kamu pakai apa tadi? ChatGPT. ChatGPT tadi tinggal kamu nanti crop, masukkan ya. Terus kelompok Marvel. Kelompoknya Marvel dan teman-teman 3 orang, 4 orang di situ. Apa yang baru? Nggak ada yang baru atau ada yang baru? Apa yang baru dipelajari hari ini? Kelompok belakang, apa? Bisa membuat atau mengedit lewat AI. Membuat atau mengedit lewat AI. Kamu pakai apa tadi AI-nya? Sama Canva. ChatGPT dan Canva. Oke. Kelompok terakhir yang belakang apa? Bisa ngetes lirik lagu gitu, Bu. Iya, bisa langsung kita buat langsung jadi. Iya. Dia bangga sekali karena kelompoknya sendiri yang lain ya. Berani mencoba dan ternyata berhasil, lagunya bagus. Oke. Sip. Untuk pertemuan selanjutnya, perhatikan. Untuk pertemuan selanjutnya, semua bawa laptopnya masing-masing. Kita di labnya Bu Florin yang biasa Bu Florin pakai. Belajar Python dasar. Yang harus disiapkan apa? Lingkungannya, VS Code-nya. VS Code-nya harus ada. Terus habis di VS Code-nya itu nanti dimasukkan ekstensi Python. Ya, nanti Ibu kirimkan lewat ketua kelas untuk ekstensi Python-nya untuk pertemuan besok. Ya. Di ruangannya Bu Florin. Python dasar nanti kita belajar sama-sama bahasa Python tuh sebenarnya seperti apa. Terus kita lihat perbandingannya dengan bahasa-bahasa yang lain. Bisa? Bisa bawa VS Code-nya kan masing-masing sudah pasang semua VS Code-nya toh? Di laptop. Hah? Ada yang belum? Yang sudah silakan dibawa. Yang belum nanti dikirim dia punya apa namanya? Aplikasinya dikirim terus kalian tinggal pasang ya. Atau kamu cari sendiri di internet bisa. Di rumah boleh. Di rumah juga cari boleh. Pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berdoa dulu sebelum pulang. Siapa yang siap pimpin doa? Kita berdoa dulu ya. Siapkan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Saya berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan saya, Kristen Protestan dan yang beragama lain bisa menyelesaikan. Mari kita bersatu dalam doa. 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan. Dari pagi kami datang ke sekolah, kami mulai ke pembelajaran hingga di sore hari ini Tuhan. Kini tiba saatnya kami sudah selesai belajar. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau mau menuntun dan menyertai kami hingga tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun itu Bapa. Berkati juga Ibu Guru yang sudah mengajar kami pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Guru. Dan Ibu Guru juga akan pulang ke rumah Ibu Guru. Kiranya Tuhan Yesus sertai hingga tiba di rumah dengan selamat. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa dan permohonan hambamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Siapkan sekalian. Berdiri. Iya. Beri salam kepada Ibu Guru. Sama-sama terima kasih buat kalian. Mantap. Yang tadi terlambat silakan membersihkan kelas. Tadi ada 5 orang. Lihat sekarang ada sama pasti kalau bibi akan jadi ayo kita jaga sekolah kita. Hati-hati betul. Oh, anorganik jangan sampai salah biar rapi jali. Sampah bukan masalah jika kita peduli. Sampah bisa berguna jika kita kelola. Kertas jadi kerajinan, jadi pengguna. Kita ciptakan sekolah yang bersih.